أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات بغير عمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat sunat khusyuk rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kehidupan dan hidup. Kita masih diberikan kelapangan dan kemudahan serta kesehatan. Dan yang terpenting di antara itu adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan satu ibadah yang mendatangnya jarak waktunya cukup panjang. Berakhir bersama sholat gerhana total itu pada tahun 2018. Maka 2 tahun kita menunggu supaya kita bisa kembali menunaikan ibadah sholat sunat ini. Tentunya dibalik perintah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, ibadah sholat sunat khusyuk itu ada makna dan ada tujuan tertentu. Tetapi yang pertama sekali yang kita sampaikan adalah bagaimana kedudukannya secara hukum fikih. Kita harus memahami bahwa dalam ketentuan dan ketetapan ibadah sholat, ada sholat itu yang jatuh kepada sholat yang wajib. Wajib, baik itu wajib ain ataupun wajib kifayah. Tapi ada nama sholat tatawwu. Sholat tatawwu itu sholat sunat, sholat penyempurna. Ada sholat sunat itu yang waktunya bisa kita lakukan saban hari. Jadi dia tidak terkait dengan peristiwa, seperti sholat wajib ataupun sholat tahajud malam hari ataupun sholat witir. Tapi ada sholat sunat yang itu dikaitkan dengan keadaan. Terjadi sesuatu baru ada ibadah. Seperti ada namanya sholat sunat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat sunat yang kita lakukan ketika kita menghadapi kemarau yang tajam. Maka ketika itu bersama-sama dilakukan sholat sunat, bisa di lapangan, di bawah binatang ternak, segala macam. Setelah sholat sunat dilakukan bersama-sama bermohon. Semuanya bermohon kepada Allah supaya diturunkan air. Itu namanya sholat sunat istisqa. Ada lagi namanya sholat sunat kusufain. Kusufain itu 2 sholat gerhana. Pertama gerhana matahari, itu sholat sunat yang kita lakukan ketika terjadi gerhana itu. Yang kedua adalah sholat sunat gerhana. Bahwasanya perintah sholat ini memang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Semula sholat ini tidak dilakukan, tapi kemudian ketika itu terjadi gerhana di masa Rasulullah, terjadi gerhana. Lalu anak beliau Abdullah itu meninggal ketika itu. Jadi ketika terjadi gerhana bersama dengan anak Nabi meninggal dunia, maka ibulah orang anak Nabi meninggal, maka terjadi perubahan di alam ini. Jadi dengan gerhana matahari terjadi, maka dikaitkanlah kematian anak Nabi itu dengan fenomena alam. Jadi ketika itu unsur mistiknya dimunculkan. Maka ketika itulah Rasulullah memerintahkan tidak ada kaitannya kematian anaknya dengan peristiwa alam itu. Maka untuk menghindarkan terjadinya kemusyrikan, maka Rasulullah memerintahkan yang disebut dengan sholat sunat gerhana dengan pelaksanaan yang seperti kita lakukan tadi. Bapak dan Ibu sedang sholat khusyuk rahimahullah. Sesungguhnya bagi sebuah perintah
itu ada beberapa nilai yang perlu kita camkan. Yang pertama adalah nilai-nilai ketauhidan kita. Dengan kita menunaikan sholat gerhana ini, kita tidak menyembah bulan yang sedang berproses itu. Kita tidak menyembah matahari, tidak menyembah bumi, tapi kita menyembah penciptanya. Maka ketika terjadi sebuah fenomena alam, maka di situ kita harus menyadari bahwa yang terjadi itu adalah sesungguhnya atas kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menyaksikan peristiwa-peristiwa besar itu, maka kita melafazkan kalimat ketakutan kita kepada Allah, yaitu kita membaca kalimat Subhanallah. Jadi ketika terjadi suatu di alam ini, maka kita harus memperkuat ketauhidan kita dengan melafazkan Subhana. Subhana itu adalah kalimat zikir yang makna dua, tanzih dan tasbih. Tanzih itu artinya kita melepaskan Allah itu dari mengecilkannya, lalu kita menempatkannya pada posisi yang luar biasa, yang bisa berbuat apa saja. Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang mampu memperjalankan hamba-Nya itu di malam hari yang itu di luar kemampuan kita manusia. Maka apapun fenomena yang kita temukan dalam hidup ini, keganjilan-keganjilan peristiwa, yang pertama kita harus sadari adalah kita kembalikan itu kepada Allah. Jangan perlu apa-apa, kita sudah membangun mistik sehingga mengecil keimanan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan peristiwa ini adalah isyarat ilmiah. Isyarat ilmiah itu ada unsur-unsur ilmu pengetahuan sesungguhnya di situ. Bagi bapak dan ibu-ibu yang bergelut dalam dunia ilmu pengetahuan pendidikan akan menemukan itu. Ini juga memberikan syarat kepada kita bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ibadah individual, tidak hanya bicara tentang hukum, tapi Al-Quran itu sudah membukakan pintu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, contoh saja begini, sebelum Al-Quran turun, orang-orang Yunani atau 5 abad sebelum Islam datang, peradaban yang berkuasa itu adalah peradaban Romawi. Raja-raja Romawi itu berkuasa. Sampai saking berkuasanya, maka tahun-tahun nama bulan pun dikasih nama dia. Agustus itu adalah nama yang dilekatkan kepada nama bulan oleh Raja Romawi namanya Agustinus. Dan nama Januari Februari itu nama-nama dewa yang mereka sembah ketika itu. Nama-namanya sampai akhirnya. Nah, 5 abad sebelum Al-Quran turun dan sekian abad sebelum Masehi, apakah di masa Yunani, di masa Babilonia, itu mereka meyakini bahwasanya ya matahari lah yang mengelilingi bumi. Itu keyakinan mereka. Jadi bumi ini di tengah, matahari berkeliling. Tapi kemudian pada abad ke-6 Masehi ketika Al-Quran turun, dalam surah Yasin dijelaskan bukan seperti itu. Masing-masingnya meledak dan tidak matahari, itu semua matahari, ada terbit yaitu bumi dan bulan. Inilah yang kemudian yang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Bagi-bagi sekolah mungkin anak-anak kami mengenal nama Galileo Galilei atau apa Galileo itu namanya terbalik. Itu adalah seorang Muslim yang membenarkan berita Al-Quran. Setelah dia meneropong, ternyata pemerintahan Al-Quran bumi yang memilih matahari itu benar. Nah, sehingga kemudian dia dihukum, disuruh membaca kitab sucinya, dimasukkan ke lubang wakana, disuruh baca kitab sucinya, terus belum sampai di hukum. Jadi artinya adalah pemerintahan Al-Quran itu adalah pemerintahan yang benar. Maka umat Islam harus keluar dari pemikiran jangan hanya melihat Islam itu pada batasan ibadah dan hukum. Tapi Islam itu juga melalui Al-Qurannya adalah agama yang menempatkan ilmu pengetahuan. Jadi semakin jauh ilmu dari Al-Quran, maka ilmu semakin sekunder. Dan itu terjadi. Maka seharusnya ilmu pengetahuan itu selalu berada di bawah Al-Quran. Maka oleh sebab itu wajar kalau orang-orang hebat, orang-orang berilmu atau di dunia barat hari ini di Eropa itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena pemerintahan Al-Quran itu tidak terbantahkan oleh sains dan ilmu pengetahuan. Hanya murtad-murtadnya orang ilmu itu. Tapi mereka kuat, mereka yakini, maka banyak masuk Islam. Tapi itu berita itu disebutkan. Bapak saudara kaum muslimin, kita sebut jemaah rahimahullah. Yang terakhir bagi kita adalah bahwa dalam pelaksanaan sholat sunat gerhana ini, pertama tentu di samping memperkuat ketauhidan, menambah ilmu pengetahuan, ada juga memperkuat tali persaudaraan, kepedulian kita terhadap agama kita.
sekecil apapun yang disunahkan Rasul, belajar untuk mempraktekannya. Belajar kita untuk mempraktekannya. Nah, ini yang terpenting bagi kita semua. Dan terakhir pesan moralnya adalah mari kita senantiasa menjaga ukhuwah. Kenapa ketika terjadi peristiwa itu Rasulullah tidak menyuruh kita berpuasa? Apa rahasia kenapa kita sholat? Supaya terjadi persatuan dan kesatuan. Kalau puasa saja individu saja. Tapi dengan sholat kita disuruh menghadapi sebuah persoalan harus bersama-sama dengan persatuan. Itulah yang pesan-pesan moral yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah rahimahullah, inilah pelengkap dari sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semakin kita taat dan patuh kepada Allah. Karena hidup ini semuanya di tangan Allah. Dan hidup kita ini tidak lama, dalam waktu yang diberikan sedikit di antara waktu yang sangat sedikit. Selagi kita bisa menunaikan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu. Mari kita tutup dengan doa.